Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama saya. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki, dimudahkan segala urusan, dan dilindungi dari segala mara bahaya di dunia ini. Malam ini, saya akan menceritakan kisah horor dari salah satu pengalaman kalian yang mungkin saja pernah juga saya alami. Kali ini ada sebuah cerita dari seseorang yang kita sebut saja namanya Mutiara. Mutiara dulunya adalah seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi swasta. Sekarang dia sudah menjadi alumni. Kalau tidak salah, dia wisuda pada bulan Maret. Seperti kebanyakan perguruan tinggi lainnya, sebelum lulus atau wisuda, mereka diwajibkan mengikuti program kuliah kerja nyata, KKN. Jadi ceritanya pada tahun lalu, tepatnya di tahun 2023, Mutiara mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan KKN selama kurang lebih 1 bulan di salah satu daerah di Jawa Tengah. Nama desanya kita samarkan saja sebagai Desa Bay. Namanya juga KKN, tentu tidak mungkin dilakukan sendirian. Mutiara bergabung dalam kelompok yang terdiri dari beberapa temannya, sebut saja mereka Azi, Salwa, Fadil, Nando, Rena, Maul, Aji, dan Mutiara sendiri. Totalnya ada 10 orang dalam kelompok mereka. Pada bulan Desember tahun sebelumnya, Mutiara bersama kelompoknya mengikuti undian untuk menentukan lokasi KKN. Sistemnya acak, jadi setiap kelompok akan mendapatkan desa tertentu. Ketika undian dilakukan, kelompok Mutiara mendapat Desa B, yang jaraknya sekitar 4 atau 5 jam perjalanan menggunakan mobil dari Jogja. Awalnya mereka senang mendapat Desa B. Menurut mereka, desanya terlihat tentram, cuacanya nyaman, dan pemandangannya indah. Namun siapa sangka, di balik kesenangan itu, ada hal-hal menyeramkan yang menunggu mereka. Semua kegiatan KKN awalnya berjalan lancar. Namun, karena kelompok ini seringkali berisik dan mungkin mengganggu penghuni di sana, mereka mulai mendapatkan gangguan-gangguan aneh. Pertanyaannya adalah, mampukah Mutiara dan kelompoknya menyelesaikan KKN tersebut? Penasaran, kan? Tonton terus video ini dan jangan skip. Awal cerita. 1 minggu sebelum mereka berangkat untuk KKN, mereka terlebih dahulu melakukan observasi. Observasi ini dilakukan untuk melakukan pengamatan atau survei agar alur kegiatan KKN mereka nanti dapat berjalan lancar tanpa hambatan. Mereka berangkat dari Jogja sekitar pukul 5 subuh dan berjanji untuk berkumpul di satu tempat. Tujuannya agar waktu yang ada bisa dimanfaatkan lebih banyak. Mereka memperkirakan akan tiba di Desa B sekitar pukul 10 pagi. Namun entah kenapa, perjalanan hari itu terasa sangat lama. Mereka sempat tersesat beberapa kali, ada saja kendalanya, mulai dari salah jalan hingga GPS yang mati karena tidak ada sinyal. Jalan menuju desa juga semakin sempit, berbatu, dan hanya cukup untuk 1 mobil saja. Padahal sebelumnya mereka sudah pernah melewati jalan tersebut. Tetapi anehnya, hari itu mereka seperti tidak mengenali jalan dan malah tersasar ke tempat lain. Singkat cerita, setelah melewati berbagai rintangan, akhirnya mereka tiba di Desa B. Namun, waktu kedatangan mereka meleset jauh dari perkiraan awal. Yang seharusnya sampai pukul 10 pagi, mereka baru tiba sekitar pukul 1 siang. Ketika sampai, desa tersebut sudah ramai dengan kelompok-kelompok lain yang ternyata sudah tiba sejak pagi. Kelompok Mutiara berpikir mungkin memang mereka sedang apes atau salah jalan. Mereka pun tidak mau berpikir aneh-aneh. Setelah itu, mereka pergi menemui Pak Kades Kepala Desa. Dari sana, mereka diberitahu bahwa lokasi dusun tempat KKN kelompok Mutiara akan dilaksanakan masih harus menempuh perjalanan lagi selama sekitar 20 menit menggunakan motor. Jika berjalan kaki, tentu akan memakan waktu lebih lama. Jalurnya sempit, berbatu, dan hanya bisa dilalui oleh motor. Mutiara sempat merasa tertekan mendengar penjelasan itu. Dia membatin, buset, ternyata dalam juga nih dusunnya. Sedalam apa sih? Ditambah lagi tidak ada sinyal sama sekali. Sebagai informasi tambahan, dalam satu desa itu terdapat 8 kelompok KKN yang masing-masing ditempatkan di dusun yang berbeda. Kelompok Mutiara mendapatkan dusun paling ujung yang merupakan dusun terakhir dan tidak memiliki akses jalan ke dusun lainnya. Mereka kemudian diantar oleh salah satu warga ke dusun tersebut. Setelah melewati medan yang cukup berat, berbatu, berlumpur, dan sempit, akhirnya mereka tiba di dusun itu sekitar pukul 3 sore. Di sana, mereka diantarkan ke sebuah rumah yang akan dijadikan posko KKN selama 4 minggu ke depan. Namun ketika melihat rumah tersebut, mereka semua kaget. Kondisi posko itu sangat tidak layak. Rumahnya kumuh, kotor, dan tampak seperti sudah lama tidak dihuni.
Usut punya usut. Cerita dari warga mengatakan bahwa pemilik rumah ini sedang merantau dan sangat jarang pulang. Ini memberikan gambaran tentang kondisi dusun tersebut yang merupakan pemukiman kecil dengan hanya puluhan kepala keluarga. Penduduknya sedikit, suasananya sepi, dan yang lebih parah lagi tidak ada sinyal. Bahkan warga di sana jarang menonton TV. Melihat kondisi seperti itu, Mutiara dan teman-temannya pun meminta bantuan kepada Pak RT untuk mencarikan tempat lain yang lebih layak untuk dijadikan posko. Namun, Pak RT mengatakan bahwa tidak ada lagi tempat lain yang lebih baik. Hanya rumah tersebut yang tersedia dan kondisinya lebih parah dari yang ini. Mau gimana lagi, mereka pun pasrah saja. Singkat cerita, mereka kembali ke rumah Pak Kades dan waktu itu suasana yang awalnya ceria setelah mendapatkan desa ini tiba-tiba berubah. Mereka semua murung karena membayangkan harus tinggal di posko tersebut yang kotor dan tanpa sinyal selama 30 hari. Belum lagi banyak lalat di sana. Hal ini disebabkan oleh mayoritas penduduk desa yang bekerja sebagai petani dan menyimpan pupukan dari kotoran hewan di depan rumah mereka. Ketika mereka berkumpul dengan kelompok lain, mereka dihimbau oleh Pak RT untuk tidak keluar malam hari di desa tersebut, karena katanya desa itu masih sangat kental dengan aura mistis. Setelah survei tersebut, mereka pun kembali ke Jogja dan alhamdulillah perjalanan mereka lancar tanpa kendala. Kalau tidak salah, mereka sampai di Jogja sekitar pukul 12 malam. Singkat cerita, hari keberangkatan mereka untuk melaksanakan KKN pun tiba. Mereka dijemput oleh bus yang disediakan oleh kampus. Namun, ada kabar bahwa bus tersebut bermasalah. Ada sekitar 10 hingga 15 kelompok di kabupaten tersebut yang dipisah per kecamatan dan desa. Jadi bus mereka pun terlambat. Akhirnya kelompok Mutiara dijemput oleh Bapak Camat dan Bapak Kades yang mereka temui waktu observasi. Mereka menggunakan 4 bus kecil yang disiapkan untuk membawa mereka ke desa. Mereka berangkat sekitar pukul 11 siang dan tiba di desa itu pukul 5 sore. Sesampainya di sana, mereka diturunkan di sebuah lapangan desa yang cukup luas dan diminta untuk menunggu sebentar sambil motor-motor mereka diturunkan dari mobil. Karena waktu sudah mulai gelap, mereka mencoba menghubungi Nando yang untungnya di lapangan itu masih ada sedikit sinyal. Nando menjawab dan memberitahukan bahwa dia sudah sampai di posko dan sedang menurunkan barang-barang. Dia juga mengatakan bahwa dia akan kembali untuk menjemput mereka di lapangan. Singkat cerita, Nando datang bersama sopir mobil pickup yang cewek-cewek dan mereka pun diantar menggunakan pickup tersebut sementara Aji dan Maul menggunakan motor. Dalam perjalanan, waktu sudah mulai maghrib, cahaya mulai gelap dan kabut pun mulai turun. Namun anak-anak tetap ceria, nyanyi-nyanyi dan tertawa-tawa meskipun sudah malam. Akhirnya mereka sampai di posko dan tugas pertama mereka adalah membersihkan posko itu hingga bersih. Di posko tersebut hanya ada 1 kamar. Jadi mereka memutuskan agar para cewek tidur di ruang tengah sementara para cowok tidur di ruang depan. Namun karena Mutiara agak parno, setiap kali dia ingin mandi yang kebetulan kamar mandi dekat dengan dapur, dia selalu meminta para cowok untuk mengumpul di dapur supaya terasa lebih ramai. Malam harinya, sekitar pukul 9, tiba-tiba Azi menghubungi Mutiara dan memberitahukan bahwa dia dan Fadil akan berangkat dari Jogja dengan motor. Mutiara pun menitipkan obat untuknya karena cuaca dan debu setelah membersihkan posko membuatnya sedikit radang dan batuk-batuk. Malam itu, Mutiara agak sulit tidur karena kondisi posko yang sempit. Mereka berlima, cewek-cewek, tidur di atas kasur yang ukurannya tidak terlalu besar, jadi mereka tidur seperti ikan sarden, saling berdempetan. Sekitar pukul 2 dini hari, Azi dan Fadil akhirnya tiba di posko setelah perjalanan panjang mereka. Pada awalnya, suasana masih terlihat normal, hanya beberapa hal kecil yang terjadi. Beberapa hari kemudian, mereka hanya fokus untuk mengurus program kerja, proker mereka, dan belum ada eksekusi karena mereka masih dalam tahap perencanaan. Sekitar seminggu kemudian, Pak Kades memberikan jadwal piket bagi tiap kelompok. Setiap hari 2 orang dari setiap kelompok harus menjaga desa, sementara yang lain melaksanakan program kerja di dusun tersebut. Hari itu kalau tidak salah, Fadil dan Salwa kebagian jadwal piket pertama dan harus berangkat pukul 8 pagi. Sebelum berangkat, Mutiara, Salwa, dan Nando sedang duduk-duduk di dapur sambil ngobrol dan masak. Saat Salwa dan Fadil sudah siap untuk berangkat, tiba-tiba Maul keluar dari ruang tengah dan berdiri di pintu antara ruang tengah dan dapur.
Maul terlihat seperti habis bangun tidur. Namun yang aneh, dia hanya berdiri dan diam tanpa menyapa atau ikut nimbrung dengan yang lain. Anak-anak pun bingung melihat kelakuan Maul yang tampak kosong, seolah-olah tidak mendengar pembicaraan mereka. Awalnya, mereka masih berpikir positif dan menganggap Maul hanya sedang bingung setelah bangun tidur. Namun, keanehan terjadi lagi saat malam hari ketika mereka melakukan evaluasi. Nando membahas kejadian tadi pagi ketika Fadil menjelaskan sesuatu yang membuat mereka tertawa-tawa karena Fadil sering mengulang-ulang kata-kata dan tidak jelas. Nando mencoba mengingatkan Maul tentang kejadian pagi itu, tetapi Maul kebingungan dan tidak mengerti apa yang dimaksud. Dia bahkan menyatakan bahwa dia tidak mendengar apapun karena dia masih tidur dan baru bangun setelah Salwa dan Fadil berangkat. Mereka pun terkejut dan merasa aneh karena Maul benar-benar tidak mengingat apa yang terjadi pagi itu. Padahal, Maul jelas terlihat berdiri diam di pintu antara ruang tengah dan dapur. Maul pun akhirnya mengalah dan tidak melanjutkan perdebatan tersebut. Okelah, mungkin tadi Maul memang ikut nimbrung, cuma karena masih ngantuk, dia jadi lupa apa yang diomongin. Besok siangnya, Azzy ngomong lagi ke Mutiara soal Maul. Mut, sebenarnya tadi pagi Maul tidur di samping aku. Maul baru bangun pas yang piket itu udah pada pergi. Tapi kamu nggak usah bilang ke mereka ya, biar mereka nggak ribut. Ternyata Maul ini merasa ketakutan. Dalam hatinya mungkin dia berpikir, masa iya gue jalan sambil tidur? Karena merasa nggak nyaman? Maul akhirnya mengadu ke Pak Kades. Pak Kades langsung datang ke posko sambil membawa air yang ternyata sudah didoakan. Mereka semua disuruh minum air itu. Kata Pak Kades, ini supaya mereka nggak diganggu lagi sama hal-hal seperti itu. Yang artinya kejadian Maul tadi dianggap sebagai sesuatu di luar nalar, bisa dibilang kejadian mistis. Alhamdulillah setelah minum air itu mereka semua bisa tidur nyenyak tanpa gangguan. Tapi cerita ini belum selesai bro. Beberapa hari kemudian saat malam hari, mereka sedang duduk-duduk santai sambil ngobrol dan ketawa-ketawa. Tiba-tiba mereka mendengar suara hentakan kaki dari ruang tengah. Di ruang tengah itu ada satu kamar yang ditutup pakai papan kayu. Itu kamar satu-satunya di rumah tersebut yang memang tertutup rapat. Mereka tidak tahu apa isi kamar itu, tetapi suara hentakan kaki terdengar jelas dari sana. Karena penasaran, mereka mencoba memberanikan diri untuk menggoyang-goyangkan papan kayu yang menutupi kamar itu. Seketika suara hentakan kaki itu hilang dan suasana langsung hening. Akhirnya mereka memutuskan untuk tidak membahas lebih lanjut dan memilih tidur saja. Soal kamar itu mereka nggak sempat bertanya ke Kades atau siapapun kenapa kamar itu ditutup rapat. Singkat cerita, tibalah hari di mana mereka mau melaksanakan program kerja. Mereka datang ke salah satu SD di dusun itu. Beberapa anggota kelompok termasuk Mutiara melakukan presentasi tentang program kerja mereka seperti bagaimana nantinya program tersebut dapat memajukan desa dan sebagainya. Sementara itu, anggota lainnya mendapatkan tugas untuk melatih anak-anak SD menari karena nanti akan ada semacam perlombaan. Jadi setiap pulang sekolah, anak-anak SD itu selalu mampir ke posko untuk latihan menari. Di tengah perjuangan mencari sinyal yang cuma setengah bar, akhirnya mereka mendapatkan wifi. Anehnya, satu-satunya orang yang punya wifi di desa itu adalah Pak Duku. Entah bagaimana caranya, wifi itu bisa sampai di desa. Latihan tari pun tidak hanya diadakan di posko, tetapi juga di sekolah. Karena kunci sekolah dititipkan ke kelompok Mutiara, mereka bisa menggunakan sekolah kapan saja untuk latihan tanpa perlu bolak-balik meminta kunci. Suatu sore, mereka latihan hingga keadaan sudah mulai berkabut. Setelah selesai, mereka kembali ke posko setelah maghrib dan mulai memasak di dapur. Waktu itu mereka sedang memasak mie sambil ngobrol santai. Awalnya tidak ada yang aneh. Namun, tiba-tiba pintu dapur yang mengarah ke belakang rumah itu kebanting keras. Padahal pintu itu dari tadi sudah terbuka dan angin biasa saja, tidak kencang. Mereka semua terkejut melihat pintu yang kebanting itu. Mutiara dan yang lainnya langsung teriak, "Woi, siapa tuh?" Nando dan Maul langsung keluar untuk memeriksa siapa yang iseng membanting pintu. Tapi setelah diperiksa, nggak ada siapa-siapa di sana. Dan di luar itu angin nggak kencang sama sekali. Anginnya cuma sepoi-sepoi, nggak mungkin pintu bisa kebanting sekencang itu. Kalau kalian ingat, di dusun itu ada himbauan supaya orang-orang nggak keluar malam-malam sementara waktu itu sudah lewat maghrib. Akhirnya, pintu itu mereka pastikan tertutup rapat, lalu mereka semua pindah ke ruang tengah.
Beberapa hari kemudian, Aji mengalami mimpi buruk. Katanya, dia ini seperti ditindih oleh sosok pocong dan diajak pergi ke satu dusun yang posisinya berada di samping dusun tempat mereka KKN. Aji yang ketakutan karena mimpi itu akhirnya mandi, tapi dia meminta Mutiara untuk menunggui. Ibaratnya balas budi, karena sebelumnya saat Mutiara mandi, Aji yang menunggu. Nah, pas lagi nungguin Aji mandi, tiba-tiba Aji mendekat Mutiara dan bilang bahwa dia juga mengalami gangguan. Kalau Aji mimpi buruk, Aji mengalami hal berbeda. Saat dia berada di kamar mandi untuk cuci muka, katanya ketika dia membuka mata, ada sosok yang berdiri di depan dia. Pada malam Aji mengalami mimpi buruk itu, posisinya tidur bersebelahan dengan Azi dan Fadil di kasur dekat pintu. Sedangkan Nando dan Maul tidur di kasur busa di sebelahnya. Singkat cerita, suatu hari mereka memutuskan untuk pergi healing ke tempat wisata yang jaraknya kurang dari 1 jam dari lokasi KKN mereka. Tapi di tengah perjalanan, mereka terjebak hujan. Akhirnya, mereka cuma bisa berteduh di pinggir jalan sambil ngopi, menikmati pemandangan hujan. Hujan baru reda saat malam dan mereka pun langsung pulang. Waktu itu mereka saling boncengan. Azi dengan Mutiara, Nando dengan Wafid, Nan dengan Aji, Fadil dengan Salwa, dan Maul dengan Erna. Dalam perjalanan pulang, Mutiara dan Azi mengambil jalur biasa. Tapi anehnya, yang lain mengambil jalan berbeda. Singkat cerita, ketika mereka semua sampai di posko, Mutiara dan Azi nggak mengalami gangguan apapun. Tapi Salwa yang mengambil jalan lain bercerita bahwa di perjalanan pulang, dia melihat sosok besar yang seperti menghalangi jalan mereka. Sosok itu hanya bisa dilihat oleh Salwa dan Maul, sedangkan yang lain tidak melihatnya sama sekali. Mendengar cerita itu, semua langsung merinding. Lalu, pada akhir pekan, karena tidak ada program kerja sama sekali, kelompok-kelompok KKN di kabupaten itu mengajak kelompok Mutiara untuk mendaki sebuah bukit di dusun tersebut. Untuk menuju bukit itu, mereka harus melewati dusun lain yang benar-benar berada di ujung dan tidak ada jalan lain untuk sampai ke sana. Mutiara, Nando, Maul, dan Erna berangkat duluan. Sesampainya di sana, mereka bertemu Azi, Aji, Nada, dan beberapa teman lainnya yang menyusul. Mereka menikmati pemandangan luar biasa indah di bukit itu. Malam harinya, setelah kembali ke posko, Aji bercerita bahwa dusun yang mereka lewati tadi adalah dusun yang ada di dalam mimpinya. Sebelumnya, Aji tidak tahu dan tidak pernah pergi ke sana. Mendengar cerita itu, yang lain langsung pucat. Bagaimana tidak? Secara logika, bagaimana mungkin seseorang bisa memimpikan tempat yang belum pernah dia lihat sebelumnya? Biasanya, mimpi itu kan berasal dari sesuatu yang pernah kita lihat, walaupun hanya sekelebat. Tapi ini, Aji memimpikan dusun yang benar-benar ada, padahal dia belum pernah melihatnya sama sekali. Beberapa hari kemudian, para perempuan di kelompok itu dihimbau untuk tidak pergi sendirian. Katanya ada beberapa oknum mencurigakan di situ dan dikhawatirkan mereka akan melakukan sesuatu yang tidak diinginkan. Apalagi waktu itu sedang ada hajatan besar yang berlangsung selama 7 hari 7 malam dengan dangdutan dan keramaian yang gak berhenti. Suatu malam, setelah menyelesaikan kegiatan KKN, mereka semua memutuskan untuk tidur dengan posisi bergantian karena ruangan sempit. Mutiara, Salwa, dan Erna tidur di kasur tipis. Azi dan Aji tidur di kasur terpisah, tapi masih di ruangan yang sama. Sementara itu, Fadil, Maul, Nando, Nada, dan Wafid tidur di ruang tengah. Malam itu, Mutiara masih ngobrol dengan Azi karena dia belum bisa tidur. Tapi semakin lama dia merasa udara makin dingin dan badannya semakin capek. Akhirnya, dia memaksa diri untuk tidur. Mutiara tidur di tengah, Salwa di kanan, dan Erna di kiri. Saat semuanya sudah tertidur di posko itu, Mutiara yang sudah memejamkan mata samar-samar mendengar suara ramai. Suara itu seperti suara keramaian di pasar, seperti orang-orang sedang bercakap-cakap. Dia mencoba fokus mendengar suara itu meskipun matanya tetap tertutup. Sampai tiba-tiba ada satu suara yang bikin Mutiara kaget parah. Suara itu membuat Mutiara mental. Dia terlempar ke tengah antara kasur Salwa dan Erna dengan kasur Azi dan Aji. Di situ Mutiara benar-benar panik ketakutan. Wajahnya sudah pucat dan dia langsung memeluk Salwa. Salwa dan Erna yang terbangun gara-gara kejadian itu mencoba menenangkan Mutiara. Kemudian Mutiara cerita kalau tadi dia mendengar sosok yang berkata, "Pergi!" Dan ada kelanjutannya dalam bahasa Jawa yang tidak mengerti. Salwa juga ikut ketakutan. Dia berkata, apa jangan-jangan itu sosok yang kita lihat di tengah jalan, yang sosok besar itu? Lalu Erna menambahkan, buset Muti, tadi kamu terbang di atas kasur.
Malam itu Mutiara benar-benar ketakutan. Dia hanya memejamkan mata dan tidak berani membuka matanya sampai akhir dia tertidur. Anehnya, meskipun Mutiara sempat mental, kejadian itu hanya disadari oleh Salwa dan Erna saja. Teman-teman yang lain tidur nyenyak seakan-akan tidak ada apa-apa yang terjadi. Keesokan harinya, Mutiara menceritakan kejadian itu kepada teman-teman lainnya. Karena merasa mereka terus diganggu, akhirnya Aziz dan Fadil juga membagikan cerita mereka. Ternyata, saat mereka pertama kali datang ke dusun itu, waktu malam hari, mereka sudah mengalami teror. Di tengah perjalanan menuju desa itu, ketika sudah hampir sampai, Aziz dan Fadil melihat sepasang kakek dan nenek yang tampak seperti ingin pergi ke ladang. Saat itu sudah hampir jam 4 pagi. Logikanya, kakek nenek itu ngapain pagi-pagi pergi ke ladang? Karena penasaran, Aziz dan Fadil bertanya kepada dua sosok itu seperti, "Kek, mau kemana?" atau sejenisnya. Tapi anehnya, kakek dan nenek itu hanya diam, tidak menjawab. Karena situasinya terasa sangat janggal, mereka langsung pergi. Setelah kejadian itu, ditambah dengan cerita dari teman-teman yang lain, akhirnya Mutiara memutuskan untuk melapor kepada Pak Kades. Setelah mendengar cerita itu, Pak Kades hanya berkata, "Jangan kasih tahu orang luar ya, biar tidak terjadi apa-apa sama kalian." Belum puas dengan jawaban itu, suatu hari Mutiara dan Aziz pergi belanja ke kota. Saat pulang, mereka memutuskan untuk mampir lagi ke rumah Pak Kades, berharap mendapat jawaban yang lebih jelas. Ternyata di rumah Pak Kades sudah ada Salwa dan Maul juga. Di situ Mutiara menceritakan lebih banyak lagi dan akhirnya Pak Kades mulai membuka cerita. Katanya, sosok itu berasal dari lapangan. Kalian ada ingat sesuatu beberapa hari yang lalu? Ada kegiatan apa kalian? Lalu teman-teman menjawab, "Iya, kita sering latihan di SD dekat lapangan itu sampai sore. Kemarin minggu juga ada acara semacam pencak silat di lapangan itu." Pak Kades pun menjelaskan, "Nah, itu sumbernya." Sosok itu marah, tapi pelampiasannya ke kamu, Mutiara. Mungkin karena kamu yang paling lemah. Tapi kamu tidak perlu takut, karena sosok itu hanya mengikuti kamu untuk sementara. Nanti Bapak coba bantu. Setelah itu, Mutiara dan teman-temannya pulang dan mereka diberi semacam air. Katanya, air itu sudah didoakan. Pak Kades berpesan agar air itu dicampur dengan air mandi dan semua anggota kelompok harus mandi menggunakan air itu. Karena tidak ingin terjadi hal-hal aneh lagi, mereka mengikuti semua instruksi Pak Kades. Seminggu kemudian, mereka pun menyelesaikan KKN dan meninggalkan desa itu. Tapi meskipun KKN-nya selesai, pertanyaan besarnya adalah, apakah gangguan yang dialami Mutiara juga selesai? Oke teman-teman, itulah tadi cerita Mutiara saat KKN di sebuah desa di Jawa Tengah. Kalau kalian punya pengalaman KKN serupa, yuk tulis di kolom komentar.